Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Naomi? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini 9 November 2020 kita masuk pelajaran tematik ya. Yaitu anak Naomi bisa buka bukunya di halaman 102 ya, menjelaskan manfaat jagung. Ya, nah kali ini kita akan membahas apa saja sih manfaat jagung ya. Jadi coba kita lihat semua ya. Jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ya, di Indonesia banyak sekali tanaman jagung ya. Banyak masyarakat kita yang menanam jagung, petani jagung. Nah, jadi jagung itu juga bisa dimanfaatkan. Banyak manfaat jagung. Kita sering makan yang namanya jagung bakar. Kemudian kalau misalnya kita pergi ke bioskop itu kita sering makan popcorn ya. Nah, itu juga dari jagung. Nah, ada juga sayur asem tuh yang biasanya menggunakan jagung sebagai salah satu olahannya. Nah, ya. Jadi selain bisa digunakan untuk diolah menjadi makanan, jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan ya. Kerajinan tangan. Nah, coba anak Umi buka bukunya di halaman 103, itu ada teks tentang jagung ya. Di situ sudah dijelaskan ada juga suatu daerah yang menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya, yaitu di Madura ya. Masyarakat Madura itu adalah memanfaatkan jagung sebagai makanan pokok. Nah, kalau kita di Sumatera ini makanan pokok kita nasi ya. Ya. Ini dia. Jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tetapi jagung juga bisa diolah seperti kerajinan. Ya, apanya yang diolah dari jagung untuk sebagai kerajinan? Yaitu bonggolnya. Bonggolnya artinya apa? Itu batangnya yang tengah ya, Nak ya. Nah, jadi bonggolnya itu lihat di sini. Salah satu pemanfaatan jagung adalah industri kerajinan berupa lampu hias atau hiasan ruang tamu. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Tapi kalau di sini ada kerajinan dari kulit jagung ya. Jadi si kulit jagung itu tadi dijemur, dikeringkan, kemudian setelah kering dibentuk, dicat dan dijadilah seperti yang ada di gambar ini ya. Itu dia manfaat jagung. Coba anak Umi buka lagi di halaman 104. Itu ada ayo membaca informasi ya, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi makanan pokok di suatu daerah itu berbeda-beda ya, Nak ya. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar ya, dan budaya pastinya. Kemudian ada di sini 5 contoh makanan pokok di beberapa daerah. Yang pertama itu sagu ya. Sagu di Maluku dan Papua. Sagu. Nah, apa makanan pokok yang diolah dari sagu? Kalau di Papua itu namanya papeda ya. Papeda itu makanan khas Papua yang bahan dasarnya adalah sagu. Bagaimana caranya? Nah, papeda itu kan berasal dari pohon sagu ya. Jadi petani-petani di Papua sana pergi ke hutan untuk mencari pohon sagu. Nah, setelah mereka dapat sagu yang pohonnya baik, yang dalam kondisi baik, kemudian mereka tebang pohonnya ya. Mereka tebang menjadi beberapa bagian. Nah, setelah itu bagian-bagian tadi dipisahkan, batang tadi dipisahkan dari kulit luarnya, jadi tinggallah kulit dalam ya. Nah, kulit dalam itulah yang digerus berulang kali 2-3 kali untuk menghasilkan sagu. Tapi tidak bisa langsung jadi sagu, tepung sagu, tidak. Hasil gerusan itu tadi kemudian disaring ya. Airnya tadi itu, hasil gerusannya itu disaring, kemudian diendapkan beberapa hari. Nah, hasil endapannya itulah yang menjadi sagu, menjadi tepung sagu, baik sagu basah maupun sagu kering ya. Itu sagu dari Maluku dan Papua. Kemudian beras singkong di desa Cirendu, Cimahi, Jawa Barat. Nah, kalau singkong pasti sudah tahu ya, singkong itu sama dengan ubi ya. Kita juga sering temui ubi di sekitaran kita sini. Jadi masyarakat di Cimahi itu punya banyak petani ubi di sana, subur
ubinya pada subur-subur semua sehingga ubinya berlimpah dan mereka memanfaatkan ubi sebagai makanan pokok mereka. Ya, bisa diolah dengan berbagai macam olahan, tidak hanya satu olahan saja. Mereka bisa mengolah menjadi tepung atau beras, ya, beras singkong, beras ubi namanya. Kemudian yang ketiga ada sakelan di Desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur. Nah, sakelan ini apa? Sakelan ini adalah makanan pokok yang berbahan dasar jagung, ya. Jagung, jadi jagungnya itu dijemur, ya. Kemudian jika sudah kering, bijinya diambil. Biji jagung yang sudah kering itu diambil, kemudian ditumbuk sampai halus, sampai bisa menjadi tepung, sampai lembut. Nah, barulah diolah menjadi makanan pokok, ya. Ya. Kemudian yang keempat ada namanya jamawut di Biak Numfor, Papua, ya. Kalau jamawut ini adalah sejenis tanaman serealia. Bagaimana? Tanaman ini hampir sama dengan tanaman padi, ya, bentuknya hampir sama dengan tanaman padi. Kemudian cara pengolahannya untuk dijadikan makanan pokok juga sama seperti pengolahan padi yang mau diolah menjadi beras, ya. Tanaman ini bentuknya biji, dia berbiji kecil, ya, seperti padi itu. Kemudian bulir-bulir yang kecil itulah yang dihaluskan menjadi tepung, ya. Itulah jamawut, ya. Bahan makanan pokok dan komoditas sudah dijadikan makanan pokok dan komoditas adat sejak berabad-abad lalu oleh masyarakat Papua. Ya, bukan hanya papeda saja makanan pokok masyarakat Papua tadi. Yang pertama ada papeda, kemudian yang kedua ini ada jamawut, ya. Dan yang terakhir adalah ubi jalar di suku Dani Jayawijaya, Papua. Penduduk suku Dani mengonsumsi ubi jalar sebagai makanan pokok. Mereka menyebut ubi jalar dengan hipere, ya, ubi jalar. Ubi jalar juga banyak tumbuh di Sumatera, di tempat kita, ya. Nah, jadi ini adalah 5 dari sekian banyak makanan pokok, makanan khas daerah yang ada di beberapa wilayah, ya. Kalau tematik yang ini, tugas anak Umi hanya mencatat nama daerah dan makanan pokoknya saja, ya. Misalnya makanan pokok, judulnya makanan pokok dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, ya, itu judulnya. Nah, yang pertama anak Umi cukup buat misal di Maluku dan Papua makanan pokoknya adalah sagu. Kemudian di Desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat makanan pokoknya adalah beras singkong. Yang ketiga, di Desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur makanan pokoknya adalah sakelan. Yang keempat, di Papua makanan pokoknya adalah jamawut. Dan yang terakhir, di suku Dani Jayawijaya, Papua makanannya adalah ubi jalar, ya. Cukup hanya dibuat itu saja, ya. Tidak usah penjelasannya ini, nggak usah, ya. Oke, itu adalah tugas tematik yang pertama. Kemudian kita masuk ke SBK, ya, Nak, ya. Anak Umi bisa buka di halaman 105. Itu ada menyanyikan notasi lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Masih ingat, ya? Tempo adalah cepat lambatnya suatu nada. Kemudian kalau cepat lambatnya suatu lagu. Kemudian kalau nada adalah tinggi rendah, ya. Jadi di sini ada sebuah lagu yang berjudul Naik Becak. Naik Becak, ya. Jadi anak Umi tugasnya adalah menyanyikan lagu Naik Becak ini. Dikirim ke Umi dalam bentuk video, ya, di Japri saja, tidak usah di grup, ya. Sudah sering dengar dong, ya, pasti anak Umi dengan lagu Naik Becak ini, ya. Ya, saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Nah, anak Umi bisa lanjutkan. Kemudian kalaupun tidak tahu, Umi saya tidak tahu lagu ini, Nas, boleh minta tolong sama orang tuanya atau didampingi sama orang tuanya untuk mencari lagu ini di YouTube, ya. Kemudian setelah dicari, anak Umi nyanyikan. Nggak usah dihafal, Nak, nggak usah, lihat saja bukunya, yang penting sesuai nada dengan lagu, ya.
Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tadi tematik sudah, tugasnya, kemudian SBK juga sudah. Umi harap anak-anak Umi mengerjakan semua tugasnya ya, karena kalau tidak mengerjakan, Umi tidak tahu harus dari mana untuk mengambil nilai ya. Karena dari tugas yang kalian serahkan itulah Umi bisa nilai ya, Umi bisa nilai tanggung jawab kalian, kemudian kesungguhan kalian untuk belajar. Nah, dari situlah Umi ambil nilai kalian ya, Nak ya. Jadi Umi harap ini dikerjakan. Oke, Nak Umi, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.